Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Fikirawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi pada modul 3.3 yaitu aksi nyata pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Semoga bermanfaat, selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah calon guru penggerak dapat menjelaskan tahapan B atau buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Selanjutnya adalah calon guru penggerak membuat dokumentasi pelaksanaan tahapan yang telah dijalankan tersebut. Adapun judul program yang akan kami laksanakan adalah SONIC, yaitu semangat optimalisasi numerasi dengan implementasi cerdas. Adapun tujuan program ini adalah melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang numerasi melalui program SONIC. Adapun prakarsa perubahan ialah memberikan dampak yang nyata dalam mengubah paradigma dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih inklusif, inspiratif, dan bermakna dalam pemahaman dan minat siswa terhadap numerasi melalui program SONIC, semangat optimalisasi numerasi dengan implementasi cerdas. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah yang pertama memiliki modal fisik berupa ruang laboratorium dan perlengkapan di dalamnya sebagai sumber belajar. Yang kedua, masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep numerasi dibuktikan dari hasil rapor nilai IPA dan matematika dan hasil dari wawancara dari guru tersebut. Selanjutnya ada capaian numerasi yang belum maksimal dalam kegiatan ANBK, memiliki modal manusia, guru yang kompeten dalam bidang IPA dan matematika. Berdasarkan hasil wawancara murid diperoleh data bahwa minat pada mata pelajaran IPA dan matematika cukup baik, sedangkan kepemimpinan murid harus dikembangkan dengan program yang berpihak pada murid untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila, serta memiliki sumber finansial utama dari dana BOS yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan. Kegiatan aksi nyata tahapan B atau buat pertanyaan. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa inilah daftar buat pertanyaan pada kegiatan kali ini. Adapun dokumentasi diskusi dengan kepala sekolah, diskusi dengan guru mapel IPA dan matematika, diskusi dengan semua guru, diskusi dengan perwakilan murid. Adapun catatan refleksi tahapan buat pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah fact atau fakta. SONIC atau semangat optimalisasi numerasi dengan implementasi cerdas adalah kegiatan kokurikuler yang bertujuan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang numerasi. Program ini dilatar belakangi oleh masih rendahnya kemampuan murid dalam menguasai konsep IPA dan matematika, dibuktikan dari hasil rapat pendidikan yang menunjukkan kemampuan peserta didik di bidang numerasi sangat rendah. Hal ini berdasarkan hasil dari capaian numerasi yang belum maksimal dalam kegiatan ANBK. Strategi awal yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru mata pelajaran IPA dan matematika, serta berdiskusi dengan seluruh dewan guru untuk meminta saran atau masukan terkait hal menarik yang dapat menumbuhkan semangat murid untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang IPA dan matematika. Saya pun berdiskusi dengan murid untuk menguatkan ide pembuatan program SONIC ini. Hal tersebut saya lakukan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya terkait minat murid dalam bidang numerasi agar program SONIC ini dapat berjalan dengan baik. Hasil dari kegiatan aksi nyata tahap buat pertanyaan ini didapatkan bahwa seluruh warga sekolah sepakat adanya program yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang IPA dan matematika melalui program SONIC. Feelings, perasaan yang saat saya melaksanakan aksi nyata tahap buat pertanyaan utamanya adalah ada sedikit kekhawatiran dalam hati karena dikhawatirkan kepala sekolah, guru maupun murid kurang merespon positif terhadap program yang saya sampaikan. Namun ternyata hal tersebut tidak terjadi. Saya sangat bahagia ketika kepala sekolah sangat merespon positif terhadap ide pembuatan program kokurikuler SONIC sebagai kegiatan yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dalam bidang numerasi. Begitupun dengan rekan guru, mereka menyebut baik pembuatan program SONIC ini.
murid pun sangat antusias dalam memberikan suaranya terkait ide awal pembuatan program ini. Selanjutnya adalah findings. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ini adalah buat pertanyaan utamanya adalah pentingnya melakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait di sekolah, terutama kepala sekolah dan rekan guru. Karena kita dapat saling tukar informasi, berbagi pengalaman, dan memberikan saran atau masukan terkait ide awal pembuatan program Sonic ini. Selain itu, pentingnya melibatkan murid dalam setiap kegiatan dapat membuat murid menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihan yang mereka inginkan sesuai minatnya, dan akan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Murid akan lebih bersemangat dan antusias sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dirinya menuju studi akademisi. Dan future adalah melalui kegiatan diskusi dengan seluruh warga sekolah diharapkan program ini dapat terrealisasi. Segala tantangan yang ditemui diharapkan dapat diminimalisir dengan memanfaatkan aset utama yang ada di sekolah. Semoga program ini dapat berjalan dengan konsisten sehingga akhirnya dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan murid. Kekurangan yang ada pada tahap ini dapat menjadi bahan pembelajaran agar tidak terulang di tahap berikutnya. Selanjutnya, aksi nyata tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Seperti yang dijelaskan di awal, inilah tahapan ambil pelajaran pada kegiatan kali ini. Dan berikut adalah foto dokumentasinya. Wawancara dengan guru IPA untuk mencari referensi kegiatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Diskusi dengan Wakasek kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan. Diskusi dengan perwakilan murid untuk mengetahui hal yang membuat mereka merasa nyaman saat belajar mata pelajaran IPA dan matematika dan penguatan atau mengetahui minat murid. Adapun catatan refleksi pada tahapan buat pertanyaan ambil pelajaran sebagai faktanya adalah setelah tahapan pertama buat pertanyaan utama, saya harus mencari tahu lebih mendalam gambaran atau kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam bidang numerasi. Sehingga saya melanjutkan ke tahapan kedua yaitu ambil pelajaran. Pada tahap ini saya mencari referensi dari berbagai sumber baik dari wawancara dengan rekan guru IPA dan matematika maupun sumber dari media elektronik, sosial. Selanjutnya dalam kegiatan ini saya membuat angket untuk mengetahui minat murid dalam bidang IPA dan matematika. Saya juga melakukan diskusi dengan Wakasek kurikulum untuk mengidentifikasi kebijakan sekolah yang menguatkan keterampilan dan pengetahuan murid dalam bidang IPA dan matematika, serta mencari referensi yang lain yang telah memiliki program di bidang numerasi. Selanjutnya adalah perasaan saya ketika melaksanakan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi minat murid dan mencari referensi dari berbagai sumber tentang gambaran kegiatan yang dapat diterapkan selama melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid. Setelah melakukan aksi nyata ini, saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam mewujudkan program yang berdampak positif bagi murid untuk menumbuh kembangkan intelijensi. Findings. Pembelajaran yang saya peroleh dari pelaksanaan aksi nyata tahap ambil pelajaran ini adalah ternyata banyak cara dalam memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid walaupun pelajaran IPA dan matematika dianggap pelajaran yang sulit. Namun dengan adanya kreativitas dan inovasi yang dilakukan dapat membuat murid lebih nyaman dalam pembelajaran materi IPA dan matematika. Selain itu, seorang guru harus melibatkan murid dalam segala aktivitasnya. Begitupun dengan penetapan sebuah program, karena murid memiliki suara, pilihan, dan kepemilikannya sendiri yang harus difasilitasi oleh pihak sekolah. Yang terakhir adalah future. Melalui kegiatan ini, semoga program Sonic ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan diharapkan dapat memunculkan ide-ide pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan bagi murid. Kekurangannya ada pada tahap ini semoga dapat diperbaiki di tahap selanjutnya yaitu gali mimpi, sehingga program ini akan lebih baik lagi dan berdampak positif bagi murid. Baik, terima kasih kami ucapkan telah menyaksikan tayangan ini dari awal hingga akhir. Kita jumpa lagi di video-video menarik selanjutnya. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.